Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melanius Kitarianto dengan NIM 20201880068. Di sini saya akan membahas persoalan tentang korupsi. Korupsi merupakan persoalan yang besar yang menyebabkan rakyat menderita dan perekonomian menjadi terguncang. Korupsi sesungguhnya sudah ada sejak zaman Belanda menjajah di Indonesia, yang menyebabkan VOC bangkrut. Bahkan saat Indonesia mulai merdeka, persoalan korupsi hingga saat ini juga belum terselesaikan. Ketika Indonesia mengalami masa Orba, korupsi semakin berjalan sistemik dan melibatkan para pejabat yang berkuasa. Ditambah lagi dengan lemahnya hukum di Indonesia yang menyebabkan kasus korupsi menjadi berkembang lebih pesat. Contoh kasus korupsi kepada masyarakat yang terkena dampak bencana COVID-19. Kasus tersebut tidak dapat dibenarkan. Apapun alasannya, yang namanya korupsi tetaplah korupsi dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Karena kasus tersebut dijelaskan bahwa ia telah korupsi bantuan sosial COVID-19 sebesar 17M yang seharusnya diberikan pada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. KPK sendiri juga menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Kondisi ini masih berlanjut sampai sekarang. Melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk menghadapi kasus korupsi di Indonesia, tentunya menjadi penting untuk kita melihat sejauh mana korupsi berdampak pada kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai jika korupsi masih berjalan dan terpelihara. Dunia perdamaian abadi dan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat juga sulit maju karena anggaran yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru dirampas oleh segelintir elit negara untuk kepentingan pribadinya. Banyak penyebab seseorang melakukan korupsi, tetapi sejatinya kejahatan korupsi ini lahir akibat lemahnya implementasi nilai Pancasila dan memudarnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang harus diterapkan pada masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan kesadaran kolektif pada masyarakat Indonesia untuk mengembalikan tujuan negara Indonesia agar tetap berpijak pada keyakinan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selainnya dapat dikembalikan pada lemahnya pemahaman dan pengamalan masyarakat Indonesia atas Pancasila. Manusia yang berjiwa Pancasila pasti ia akan menentang dan menolak atas perbuatan korupsi, karena sudah ada pada dirinya kesadaran bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang merugikan hak orang lain. Padahal setiap warga negara itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu untuk hidup sejahtera, adil, makmur, dan di mana salah satunya wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan negara. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir-butir yang ada pada Pancasila. Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang bersifat kaku dan bersifat terbuka yang melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan yang sama, menjaga dan membiasakan kewajiban memiliki kepentingan menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang dibenarkan oleh agama. Seorang yang beragama sebelum menjalankan perbuatannya, ia akan mempertimbangkan sisi baik buruknya di mata Tuhan, apakah menguntungkan atau merugikan untuk dirinya sendiri serta untuk lingkungannya. Selain itu, faktor keluarga juga penting dalam melakukan dan mendidik mencerdaskan bangsa untuk berkata tegas untuk menolak perbuatan korupsi karena bertentangan dengan agama.
Bagaimanapun, kondisi korupsi bagaikan kata pepatah, nilai siti ruja susu sebelangga. Satu pejabat melakukan korupsi, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Seorang koruptor juga akan menjadi teladan buruk bagi generasi penerus bangsa karena menciptakan nilai negatif. Untuk itu, diperlukan sebuah gerakan nasional anti korupsi yang melibatkan seluruh bangsa di Indonesia, bukan juga gerakan nyata untuk memiskinkan koruptor dengan menyita hartanya untuk kepentingan negara, lalu mempermalukan koruptor dengan memasang wajahnya di media maupun media lokal dan nasional, serta mempertimbangkan hukuman mati untuk manusia yang terlibat dalam kasus korupsi. Setiap keluarga juga perlu memanusiakan dengan gerakan ingatan dan hukuman kepada anggota keluarga yang terlibat korupsi, bukan juga memberikan penghargaan pada anggota keluarga yang sudah berhasil menjalankan kebijakan anti korupsi tersebut. Keteladanan atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat karena sudah masuk dalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik masyarakat atas maupun masyarakat bawah dan dalam struktur pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya korupsi, masyarakat Indonesia harus kembali memperkuat dan mendalami nilai Pancasila yang anti korupsi dalam kepribadian dan sikap kesehariannya. Korupsi juga membuat rakyat tidak percaya pada pemimpinnya sehingga melanggar sila keempat. Dengan adanya korupsi, pada sisi keadilan sosial masyarakat Indonesia terusik karena menjauhkan kita dari cita-cita negara yang adil dan makmur sebagaimana mimpi para pendiri bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.